Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya sedang menyiapkan materi untuk kajian nanti sore. Karena memang kebiasaan saya sebelum mengaji, saya menyiapkan materi, membaca kitabnya terlebih dahulu, menerjemahkan, memahami, kemudian nanti baru kita sampaikan kepada jamaah. Saya kemudian punya ide bagaimana beberapa materi yang akan saya siapkan, yang akan saya sampaikan, saya jadikan konten sedikit. Saya kasih judul siap-siap ngaji. Nantinya di konten ini akan ada beberapa cuplikan perkataan-perkataan ulama dari kitab-kitab yang akan saya baca, kemudian akan saya sampaikan kepada teman-teman online. Hari ini saya sedang menyiapkan kajian dengan kitab Mausu'ah Akhlak. Pada hari ini kita sampai pada bab min adabi tilawatil Qur'anil Karim, di antara adab-adab membaca Al-Qur'an. Menariknya, pengarang kitab ini memulai dengan adab membaca Al-Quran, dimulai dengan yang pertama adalah taharriyul ikhlas, mengupayakan keikhlasan. Ternyata ikhlas adalah adab yang pertama sekali yang harus diperhatikan ketika kita membaca Al-Quran. Apa itu ikhlas? Di sini dikatakan ikhlas adalah tasfiyatul amal an mulahazatil makhluqina. Ikhlas adalah memurnikan perbuatan dari pengawasan manusia. Jadi perbuatan itu tidak tergantung pada orang melihat atau tidak. Perbuatan itu tidak tergantung ada atau tidak ada orang. Sehingga di sini dikatakan al-ikhlasu istiwa'u a'malil abdi fil zahiri wal batini. Ikhlas itu samanya amal, samanya perbuatan seseorang, zahirnya maupun batinnya. Perbuatannya sama, amalannya sama, baik hati maupun realita, amalan nyatanya sama. Dia berbuat karena Allah, ada atau tidak ada orang, ada yang melihat atau tidak ada yang melihat, dalam keadaan sepi, sunyi maupun ramai, perbuatannya sama, tidak ada bedanya. Karena kita ini sedang membahas adab membaca Al-Quran, karena di antara amal-amalan yang luar biasa, amal-amalan yang agung, amalan-amalan yang sangat dahsyat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membaca Al-Qur'an. Maka di sini dikatakan wa kullu amalin yataqarrabu bihi ila Allah wa la yatahaqqaqu fihi syartu qubulil amal al-ikhlasu wal mutaba'atu fahuwa mardudun. Semua amalan yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terpenuhi pada amalan tersebut dua syarat, yaitu ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa mardudun, maka amalan itu tertolak. Maka menarik di sini kemudian disebutkan yakfil qari'u zajran wa wa'idan, maka sungguh cukup bagi seorang qari', bagi seorang pembaca Al-Quran, ahli Al-Quran, menjadikan ini sebagai nasihat, sebagai ancaman, ayya'lama uqubatan, yang mengetahui hukuman man ta'allama al-Qur'an likai yuqalu anhu qari'un. Barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an agar ia disebut qari', agar dia disebut hafiz, agar dia disebut penghafal Al-Qur'an, au yaqra'u wa huwa yura'i, atau dia membaca Al-Qur'an dia dalam keadaan riya, ingin dipuji, fa'aqibatu amrihi khusran, akibat dari perbuatannya, balasan dari amalannya, khusran, adalah kerugian. Sini disampaikan, dibawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya panjang, yang pada salah satu potongan hadis itu bahwasanya nanti di hari kiamat ada orang yang ahli Al-Quran, orang alim, alimun, orang yang alim dan ahli Al-Quran, yang mengatakan qara'tu fika Al-Quran, yang mengatakan saya dulu di dunia sudah membaca Al-Quran, tapi kata Allah, qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari'un, faqad qila, kamu dulu di dunia membaca Al-Quran, tapi tujuanmu bukan untuk Allah, melainkan supaya engkau disebut qari', disebut penghafal Al-Quran, hafiz, hafizah. Sungguh di dunia engkau sudah disebut dengan yang demikian, engkau sudah dapat penghormatan, engkau sudah dapat sebutan qari, penghafal Quran dan lain sebagainya. Maka di akhirat khusran, engkau mendapatkan kerugian, dilempar ke dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah.
Ini sedikit yang akan kita bahas pada pengajian kitab Mausu'atul Akhlaq setiap pekan pertama, hari Rabu pekan pertama di setiap bulannya. Tepatnya di Masjid An-Nur Empunala. Teman-teman yang kosong waktunya, senggang waktunya bisa hadir, kemudian kita duduk bersama di dalam majelis ilmu. Wallahu taala alam. Sampai jumpa di siap-siap ngaji berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.